Kita tidak pernah tahu amal mana yang Allah terima. Kita tidak pernah tahu dosa mana yang Allah ampuni. Dan kita tidak bisa menjamin bagaimana hari esok yang saat ini kehidupannya damai, tidak diserang komentar negatif, tidak dijatuhkan, tidak dijauhi, dan tidak dikecewakan. Apakah akan sama dengan hari-hari yang akan dilalui ke depannya? Kita tidak bisa menjamin dan memastikan sedikit pun. Terkait amal perbuatan, sungguh Allah yang maha mengetahui jelasnya. Allah mengetahui apa yang dinyatakan dan disembunyikan. Manusia tidak akan lepas dari ujian dan godaan, dan kita tidak bisa mencela perbuatan seseorang yang tidak kita sukai. Kita tidak bisa menjatuhkan sesukanya dan melemparkan kata sepuasnya. Barang siapa yang menghina saudaranya karena sebuah dosa yang diperbuatnya, dia tidak akan mati sehingga melakukan perbuatan dosa itu. Janganlah kamu mencela saudaramu atas kesalahannya. Boleh jadi Allah merahmatinya dan Allah memuji kamu melakukan kesalahan yang sama. Lebih baik tidak mencela, lebih baik tidak melemparkan kata yang sebaiknya tidak dikatakan. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seseorang mudah menjaga dan berhati-hati terhadap makanan yang haram, kezaliman, zina, mencuri, minum khamr, dan melihat apa yang diharamkan dan contoh lainnya. Namun dia sulit untuk menjaga dari gerakan lisannya. Boleh jadi orang yang dicela perbuatannya, dia mengakui dosa dan kesalahan di hadapannya, di tengah lontaran kata-kata yang menjatuhkannya. Boleh jadi kita terlupa dengan salah dan khilaf yang pernah terjadi dalam laku dan kerja kita, sehingga merasa soleh dan paling benar ucapan dan perbuatannya. Kita tidak bisa menjamin bagaimana akhir perbuatan seorang hamba, dan kita tidak bisa sombong sampai husnul khotimah benar terjadi ke dalam akhir penghidupan kita. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, siapa yang lemah lembut kepada hamba Allah, maka Allah akan lemah lembut kepadanya. Siapa yang menyayangi makhluknya, maka Allah akan menyayanginya. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada mereka, maka Allah akan berbuat baik kepadanya. Barang siapa yang dermawan kepada mereka, maka Allah pun akan dermawan kepadanya. Barang siapa yang membantu mereka, maka Allah akan membantunya. Barang siapa yang menjaga aurat mereka, maka Allah akan menjaga auratnya. Barang siapa yang memaafkan mereka, maka Allah pun akan memaafkannya. Namun barang siapa yang mencari-cari aibnya, maka Allah akan membuka aibnya. Barang siapa mencemarkan kehormatan mereka, maka Allah akan mencemarkan kehormatannya dan membuatnya malu. Barang siapa yang menghalangi mereka untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah tidak akan memberikan kebaikan kepadanya. Barang siapa yang menyulitkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyulitkannya. Barang siapa yang membuat makar, maka Allah akan membuat makar kepadanya. Barang siapa berbuat baik kepada makhluk dengan sebuah perbuatan, maka Allah akan membalas perbuatan tersebut dengan yang semisal, baik di dunia maupun di akhirat. Perbuatan Allah terhadap hambanya sebagaimana perbuatan hamba kepada makhluknya. Oleh sebab itu, dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa menjaga aurat seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga auratnya baik di dunia maupun di akhirat. Barang siapa meringankan beban seorang mukmin di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan bebannya nanti di hari kiamat. Barang siapa memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hisabnya. Barang siapa memaafkan orang yang menyesal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kesalahannya. Barang siapa membantu orang yang kesulitan atau menghilangkan kesulitannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menaunginya di naungan arsy-Nya. Wallahu a'lam. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, mengampuni setiap dosa, serta menunjukkan pada jalan kebaikan.